Potensi sebenarnya dari pembalap Gresini Racing Marc Marquez di atas motor Ducati Desmosedici diakini bisa terlihat pada seri kedua MotoGP Portugal di Portimao, akhir pekan ini. Debut Marc Marquez bersama Ducati pada balapan MotoGP Qatar di sirkuit Lusail menghasilkan finish posisi 5 saat sprint race dan urutan 4 pada main race. Mengingat Lusail bukan treknya Marc Marquez, hasil di atas dianggap sangat menjanjikan. Nah kini ex-pembalap Sylvain Guintoli memprediksi juara dunia MotoGP 6 kali itu bakal kompetitif di MotoGP Portugal. Dia mendeskripsikan, semua akan melihat Marc Marquez versi binatang buas pada balapan di Portimao. Dari apa yang dia katakan, dia santai dan tidak ingin membuat kesalahan saat balapan di Lusail. Tapi di Portimao dia akan melepaskan binatang buas, ungkap Guintoli. Saya mengambil kesimpulan dari wawancaranya bahwa dia memberikan 95% untuk memahami apa yang sedang terjadi di Qatar. Namun untuk Portimao, kita akan melihat versi binatang buas darinya, tambahnya. Ex-pembalap lainnya, Neil Hudson mengatakan kepada TNT Sports bahwa Marc Marquez sebenarnya sudah menunjukkan potensi di Qatar. Namun pada balapan di Portimao, rekan setim Alex Marquez itu bakal lebih menakutkan lagi. Ya, dia sudah kembali. Lusail adalah trek yang tidak disukainya, Hudson memberikan analisis. Bagi saya, ia masih belum nyaman dan belum menemukan setelan motor yang ia sukai. Kita akan tahu lebih banyak setelah Portugal karena itu adalah akhir pekan yang tepat tanpa 2 hari tes sebelumnya, tambahnya. Sayang pada main race, ia tidak finish karena mengalami insiden. Catatan ini mengindikasikan bahwa kans Marc Marquez untuk setidaknya finish podium pada balapan MotoGP Portugal sangat besar. Sementara itu, penyelenggara MotoGP, Dorna secara jujur mengatakan ikut senang melihat Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda dan hengkang ke tim satelit Ducati, Gresini Racing. Dengan kepindahan ini berarti Marc Marquez bakal mengendarai motor tercepat di grid yaitu Ducati Desmosedici. CEO Dorna Carmelo Ezpeleta secara jujur mengatakan sangat penting buat salah satu aktor utama dalam persaingan seperti Marc Marquez punya motor kompetitif. Karena hal ini akan menjamin peta persaingan di ajang MotoGP semakin seru dan berpotensi menambah jumlah penonton yang sangat disukai pihak Dorna sebagai penyelenggara. Marc ingin menikmati balapan lagi, dan bagi kami, akan sangat baik jika salah satu aktor utama kejuaraan berada dalam posisi yang tepat untuk melakukannya, Ezpeleta menuturkan. Kami tidak bisa berkomentar banyak tentang hal itu. Aspek olahraga adalah yang terpenting, tetapi jelas bahwa itu baik untuk kami jika itu bagus untuknya, tambahnya. MotoGP sendiri dinilai kekurangan ikon pembalap usai pensiunnya Valentino Rossi, ditambah Marc Marquez yang terus-menerus mengalami cedera beberapa musim terakhir. Namun Ezpeleta berpikir sebaliknya. Menurutnya nama-nama seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin sampai Fabio Quartararo membuat MotoGP era sekarang diikuti lebih banyak pembalap hebat. Saya dapat mengatakan bahwa tidak pernah ada dalam sejarah kategori teratas yang memiliki pembalap sebagus sekarang, kata Ezpeleta. MotoGP 2024 akan membuka seri perdana di sirkuit Lusail, Qatar, akhir pekan ini. Jika acuannya balapan MotoGP Qatar musim lalu, nama-nama rider pembalap Ducati kembali berstatus unggulan. Nama Marc Marquez turut masuk ke daftar kandidat pemenang MotoGP Qatar. Menariknya pembalap Gresini musim lalu, Fabio Di Giannantonio berstatus pemenang saat main race MotoGP Qatar. Pembalap Mallorca, Joan Mir tahun ini bekerja sama dengan kepakru baru di tim Repsol Honda. Dia adalah Santi Hernandez yang sebelumnya selalu bersama rider Cervera, Marc Marquez di MotoGP. Karena Marquez pindah ke Ducati dan tak bisa membawa semua krunya, banyak ex-anggota tim Marquez tetap di Repsol Honda namun dengan peran berbeda. Untuk Hernandez, perannya tetap sebagai kepala kru, namun kali ini untuk menangani Mir yang menjalani tahun kedua bersama Honda. Sejauh ini hubungan mereka sangat baik, Hernandez juga memuji cara kerja Mir yang sangat terbuka dan mau belajar. Kami memulai musim dengan Joan pada tes di Valencia. Jadi ini kurang lebih tentang memahami apa yang dia butuhkan, kata Hernandez dalam video yang diterbitkan Honda Racing, seperti diwartakan. Speedweek.com, tentu saja, setelah sekian lama bersama Marc, segalanya menjadi sangat berbeda, akuinya. Hal positifnya bagi saya adalah dia adalah seorang pembalap yang ingin belajar.
Sementara itu, pembalap dari Spanyol, Marc Marquez tidak tampil buruk di Grand Prix pertama bersama Ducati musim ini di Qatar. Marquez menyelesaikan seri pembuak sangat dekat dengan podium dan kemenangan, dia finish kelima dalam sprint dan keempat dalam balapan utama. Marquez tampil sangat tenang dan tanpa melakukan kesalahan di balapan pertama dengan motor barunya. Bagaimana jika dia sudah benar-benar menguasai tunggangannya? Apakah akan lebih kompetitif lagi? Mantan pembalap MotoGP asal Italia, Loris Capirossi yang kini menjadi perwakilan Race Direction, yakin Marquez akan segera klop dengan motornya. Saya melihatnya tenang, tersenyum, kata Capirossi mengomentari tentang Marquez, berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, seperti dikutip Motosan S. Dia menjalani akhir pekan yang sempurna, tanpa kesalahan. Baik dalam sprint maupun balapan, dia hanya tertinggal beberapa detik dari pemenang, sambung pria Italia itu. Begitu dia menguasai peralatannya lebih banyak lagi, motornya akan menjadi sangat kuat. Dan tidak butuh waktu lama, dalam beberapa balapan sudah siap, demikian Capirossi memprediksi. Balapan selanjutnya akan berlangsung di Portugal pada 24 Maret mendatang. Kemudian, pembalap Italia, Enea Bastianini berhasil menembus tim pabrikan Ducati Lenovo dengan kontrak 2 tahun, 2023 dan 2024, usai menampilkan performa gemilang sepanjang musim sebelumnya, 2022. Namun sayangnya, tahun pertama di tim pabrikan musim lalu berjalan buruk karena cedera dan waktu yang lama untuk pulih. Karena itu, tahun 2024 ini menjadi kesempatan terakhir Bastianini membuktikan kepada Ducati dia layak dipertahankan. Namun tugasnya tidak akan mudah, karena Jorge Martin dari Madrid bukan satu-satunya pembalap yang mengincar kursi pabrikan. Kini ada beberapa nama lain, termasuk juara dunia 8 kali, Marc Marquez yang tahun ini membalap bersama Gresini Racing. Saya seharusnya memberikan segalanya sejak start, akui Bastianini dengan nada menyesal, seperti diberitakan AS.com. Saya tidak puas dengan hasil Qatar, sambungnya menambahkan. Namun menyadari bahwa setelah tahun 2023 yang dialaminya, finish kelima di balapan pertama musim baru ini sudah cukup baik. Tempat kelima adalah titik awal yang baik, meski targetnya lebih tinggi. Saya akan berusaha menjadi lebih kompetitif. Saat ini saya belum memiliki GP24 yang 100% sesuai dengan keinginan saya, tapi tidak diragukan lagi lebih baik dari GP23, demikian Bastianini yakin. Balapan seri kedua akan berlangsung di Portimao pada Minggu, 24 Maret yang akan datang.